Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pedoman hidup kita sebagai manusia di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harath dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia diliputi dengan kecintaannya terhadap hawa nafsu. Salah satu hawa nafsu yang paling besar dalam kehidupan manusia adalah syahwat kepada perempuan, minan nisa. Sebuah dorongan besar untuk laki-laki jatuh ke dalam jurang yang paling dalam atau naik ke atas langit. Artinya karena wanita, laki-laki bisa jadi sukses, dan karena wanita pula, laki-laki bisa menjadi hancur sehancur-hancurnya. Maka ada hadis yang mengatakan bahwa an-nisa'u imadul bilad. Wanita adalah tiangnya negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau hancur wanita, hancur negara. Artinya wanita menjadi suatu tolok ukur untuk menentukan masa depan bangsa ke depannya. Kita patut bersyukur dan kita patut berterima kasih kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kehormatan yang luar biasa dan pembelaan terhadap kaum wanita. Dahulu kaum wanita sama sekali tidak dihargai keberadaannya. Wanita zaman dahulu hanya dijadikan alat pemuas hawa nafsu dan menjadi sumber kelahiran manusia. Tidak lebih daripada itu. Lalu kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk menghormati kaum wanita, bahwa wanita juga berhak untuk mendapatkan kesempatan hidup di dunia. Salah satu contoh yang paling real di zaman kita ini adalah kecenderungan kita mencintai wanita, sehingga apapun yang menjadi penghalang dari kita untuk mencintai wanita akan kita perjuangkan mati-matian. Dan yang kedua adalah syahwat kepada banin. Dalam ayat tersebut dijelaskan banin, bukan banat. Banin artinya anak laki-laki. Jika banat anak perempuan, di sini banin. Kenapa yang disebutkan anak laki-laki? Karena biasanya orang tua yang memiliki anak laki-laki menjadi kebanggaan daripada mereka yang memiliki anak perempuan. Kalau jadi anak laki-laki, orang tua biasanya memberikan cita-cita yang luar biasa. Nak, kamu nanti kalau sudah besar jadi insinyur ya. Nak, kalau kamu sudah besar jadi pengusaha ya. Nak, kalau kamu sudah besar jadi presiden ya. Tetapi kalau kita punya anak perempuan, umumnya orang tua biasanya hanya bilang seperti ini, "Nak, nanti kalau kau sudah dewasa, mudah-mudahan kau dapat suami yang soleh dan kaya ya nak." Atau, "Nak, kalau kau sudah besar, mudah-mudahan kau dapat suami yang baik ya nak." Hanya itu saja. Dan perannya selalu segitiga, di dapur, di sumur, dan di kasur. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, keadaan zaman dahulu saat wanita belum dihormati keberadaannya, belum dijaga kehormatannya, kita masih bisa melihat di zaman sekarang masih banyak orang-orang yang menempatkan wanita seperti pada zaman jahiliyah. Dan yang ketiga adalah kecintaan kita terhadap hewan ternak. Dalam hal ini hewan ternak zaman dahulu bisa disebutkan kambing, bisa berarti kuda yang sangat gagah untuk maju ke medan perang dan sebagainya. Atau unta yang bisa dijadikan perjalanan jarak jauh. Jika zaman sekarang, kalau kita ibaratkan kendaraan, kita lihat zaman sekarang, banyak sekali keluaran kendaraan-kendaraan baru. Dan orang-orang biasanya tergiur walaupun mereka tidak mampu. Padahal uang pas-pasan, penghasilan juga pas-pasan. Lihat tetangganya beli motor baru, beli kendaraan baru, dia jadi ikut-ikutan. Akhirnya apa? Dia mengajukan kredit dan kemudian tercekiklah oleh kredit itu. Itu merupakan kecintaan kepada hewan peliharaan. Kalau di zaman sekarang bisa kita ibaratkan sebagai kendaraan bermotor,
kendaraan pribadi dan sebagainya. Dan kadang kendaraan itu juga tidak ada puasnya, tidak ada habisnya. Orang memelihara kendaraan, orang membeli kendaraan. Karena semakin tahun kendaraan semakin ada yang baru. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, hendaknya kita sebagai manusia untuk lebih bisa mengontrol hawa nafsu kita, terutama hawa nafsu kepada perempuan. Karena itulah yang menjadikan kita menjadi manusia yang kuat. Belum tentu orang yang kuat fisiknya kuat menghadapi perempuan yang dicintainya. Kalau orang mencintai perempuan, biasanya dia lupa dengan segalanya. Tapi kita jangan sampai lupa akan semuanya. Kita boleh saja mencintai, tetapi jangan sampai lupa terhadap hak dan kewajiban kita terhadap agama Islam. Khususnya jangan sampai kita melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh saja kita cinta, boleh saja kita sayang kepada perempuan. Tapi ingat, kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu agar supaya kita tidak menjadi budak nafsu, terutama nafsu kepada tiga tadi. Nafsu kepada perempuan, anak laki-laki, kendaraan, atau bisa disebut harta. Kita hendaknya menguasai. Dalam hidup ini ada yang dinamakan fujur dan takwa. Dan fujur dan takwa nilainya adalah sejajar. Jika kita lebih memberatkan takwa, maka takwa akan naik. Tetapi kalau kita menaikkan fujur sedikit, maka fujur yang akan naik, atau hawa nafsu yang akan naik. Hendaknya hawa nafsu bisa kita kekang dengan membiasakan diri dengan melawannya, atau dengan puasa. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.